Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih tim Ekoensim, terima kasih kepada komunitas SMA Negeri 8 ya. Baru pertama kali nginjak sini, pada lewatnya terus tiap hari ya. Karena masa tinggal di Bakung, pasti lewat sini gitu ya. Jadi izin perkenalkan, nama saya Mas Darjo. Jadi kalau orang Jawa manggilnya double ya, Mas Dar, karena memang Mas Dar depannya ada Mas Dar. Sehari-hari saya aktivitasnya dosen. Cuma kampus saya lagi istirahat 2 tahun ini ya. Jadi saya lebih banyak, tapi saya juga ngajar di beberapa tempat ya. Ada di kebidanan juga, di keperawatan juga. Cuma saya kenal dengan Bu Yuli ini, saya aktif di beberapa organisasi ya. Ada organisasi laki-laki, ada perempuan dan sebagainya. Nah kebetulan saya kenal Bu Yuli ini, saya di PKK ya. Saya adalah pria kurang kerjaan. Jadi saya di PKK mulai dari PKK provinsi Bu, mulai dari Pak Suwarna, kemudian Pak Ngayok. Saya istirahat, ternyata saya dilirik oleh Bu Jaang. Jadi 2 periode saya sama-sama Bu Jaang. Pikir saya Bu Jaang habis ini, saya habis juga. Ternyata sama Ibu Rinda saya diminta lagi. Sekarang saya ketua Pokja 4. Pokja 4 itu Pokja membidangi kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Nah, disitulah saya kenal sama Bu Yuli. Sebenarnya saya di Pokja 4 udah lama banget ya. Karena kami membina karena saya di kota, jadi saya membina 10 kecamatan, 59 kelurahan. Sebelumnya kami nggak pernah bersentuhan dengan Ekoensim. Ya, kami kalau bicara tentang lingkungan bersih dan sehat, ya selalu hanya berbicara sampah dan pengolahannya. 3R, bahkan yang sekarang adalah 5R, recycle dan sebagainya ya. Baru kita kenal Ekoensim beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya kami PKK komitmen ya untuk membantu komunitas Ekoensim untuk mensosialisasikan Ekoensim. Bahkan di PKK juga, kalau tadi dibilang Bu Yuli ada bank Ekoensim, kami mungkin ada semi banknya juga ya, ada numpuk juga beberapa. Tapi kalau kami kurang, kami tetap minta ke Bu Yuli ya. Karena di Budi Center itu banyak sekali Ekoensimnya. Karena kita beberapa waktu lalu kita pernah melakukan penyemprotan ya serentak di 59 kelurahan pada saat masa-masa pandemi di bulan yang tinggi-tingginya kasus di bulan Juli dan Agustus ya. Jadi berbicara tentang Ekoensim, kalau boleh saya testimonikan, yang pertama adalah kami dari PKK banyak sekali manfaat yang kami dapat. Terutama ini saya sampaikan tentang Ibu Rinda. Bu Rinda sebagai ketua PKK, betul tadi dibilang, sekarang beliau sudah lebih banyak menggunakan Ekoensim. Rumah beliau itu di Sempaja, di perumahan SPMA. Itu kalau banjir kena juga. Jadi kalau banjir hujan deras beberapa waktu kemarin, apalagi waktu bendungan itu, rumahnya kena. Beliau untuk ngepel lantainya sekarang nggak pakai produk-produk yang dijual lagi. Dia pakai sekarang Ekoensim. Sejak mengenal Ekoensim, ya. Jadi beliau sudah pakai itu. Bahkan kemarin ada anaknya satu yang lagi sekolah di SMA 1. Itu beliau cerita ketombean. Ya. Jadi nggak berani udah pakai baju warna hitam. Dia coba dicampur. Ya. Dia nggak murni dulu pakai Ekoensim, tapi dicampur ke dalam sampo dan digunakan tanpa sepengetahuan anaknya. Kalau sepengetahuan anaknya, pasti anaknya nanti akan punya sugesti yang kan gitu ya. Tapi ternyata setelah dia coba, kaget anaknya. Dalam waktu beberapa saat sudah bisa nggak berketombean lagi dan sudah percaya diri menggunakan baju hitam. Jadi sekelas Ibu Rinda yang artinya bisa saja membeli apapun ya untuk kebutuhan kebersihan rumah dan sebagainya, sudah beralih ke Ekoensim. Jadi dia bilang ya mending uangnya saya pakai buat yang lain, buat ya untuk berbagi dan sebagainya. Jadi di beliau sudah menggunakan Ekoensim. Harapan kami masyarakat Samarinda juga seperti itu. Jadi Ekoensim menjadikan budaya buat kita. Ayo kita mulai dari rumah kita sendiri gitu. Nah, itu tentang Bu Rinda. Nah, tentang saya kebetulan basic saya adalah perawat. Perawat yang
Dan selain saya di akademisi, saya juga aktif di praktisi. Kami ada komunitas namanya komunitas stop amputasi. Jadi stop amputasi itu kalau ada dokter yang memvonis pasien untuk diamputasi karena diabetes mellitus, kami melakukan advokasi untuk bermohon kepada dokter untuk tidak dilakukan amputasi, dan kami kontrak sekian waktu, apabila gagal dilanjutkan, kalau tidak nah. Dan itu kita lakukan, dan biasanya pasien-pasien amputasi itu kan kita cuci gangrennya, ya. Kalau gangren itu luka yang sudah sangat nekrosis, ya, yang sudah mati jaringannya, itu kita cuci. Dulu kami cuci pakai sabun, deterjen, ya, disikat. Kalau disikat ya nggak sakit, ya kan sudah mati jaringannya, nggak rasa gitu. Jadi kalau disikat itu biar mau disikat tuh pakai apapun, disikat besi mau sikat apa nggak rasa karena udah nekrosis gangrennya, udah mati. Jadi beberapa waktu terakhir ini kita coba dengan menggunakan ekoenzim, kita rendam, dan ternyata lebih cepat pertumbuhan jaringannya. Nah, kalau pertumbuhan jaringannya bagus, biasanya lebih cepat dia untuk sembuh. Intinya luka diabetes itu kan harus ada aliran pembuluh darah di daerahnya. Kalau dia sudah mati kan berarti pembuluh darahnya kurang. Jadi banyak pengalaman kami di praktisi kami, ya walaupun mungkin belum kami belum melakukan riset secara luas, tapi kami sudah beberapa teman, ada Bu Yuli izin, salah satu dosen di UMKT sekarang lagi melakukan riset tentang ekoenzim. Jadi dengan kita ada beberapa, nah mudah-mudahan nanti riset itu kalau sudah bisa kami publikasikan, ya mungkin mudah-mudahan bisa menyebar ke teman-teman profesi keperawatan yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah ini kan, jadi harapan kami ya buat di SMA 8, buat adik-adik, yuk mulailah jadi change agen pembaharu, gitu ya. Agen pembaharu di teman-teman atau di keluarga. Jadi kalau di rumah keluarganya ada lagi mencok, gitu ya, yuk kumpulin tuh itunya kulitnya dan sebagainya, jangan dibuang gitu ya. Pak, saya pengen buat tapi saya nggak punya produk sampah gitu ya. Jalan-jalan aja ke toko-toko apa itu, sup buah ya, banyak tuh kan yang jual-jual rujak tuh. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa memberikan edukasi kepada mereka, gitu ya. Ya, syukur-syukur. Di sini ada UKS kan? Kebetulan saya salah satu tim penilai UKS juga. Cuma kayaknya saya belum sempat di SMA 8. Terakhir saya menilai itu di SMA 1, ya. Jadi saya tim penilai UKS juga di kemarin sih, zamannya Bu Erna. Karena Bu Erna udah nggak lagi kan? Ini udah ganti, ya Bu ya? Udah ganti tahun ini, ya. Jadi syukur-syukur melalui UKS pasca ilmu yang diberikan oleh Bu Yuli ini, jangan hanya menjadi konsumtif sendiri, tapi bisa menjadi head educator, gitu ya, pendidik kesehatan melalui sosialisasi ekoenzim, ya, melalui UKS umpamanya di lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah begitu juga guru-gurunya. Harapan kami, yuk apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi bisa diterapkan di lingkungan terdekat kita, di keluarga kita, ya syukur-syukur kita bisa menyebarkan di masyarakat kita. Itu saja mungkin testimoni singkat dari saya, Bu. Kami bergabung di komunitas ekoenzim. Mungkin barangkali nanti juga bisa bergabung di komunitas ekoenzim, teman-teman yang di sini care terhadap ekoenzim. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.